Kembali lagi ke Dairita. Hari ini aku sama Pak Su mau ke Centung Blumbung Tawangmangu. Tempat yang baru viral dan naik daun di kawasan Karanganyar. Bagaimana keseruan kita di sana? Mari ikuti terus perjalanan kami ya. Wisata Centung Blumbang Camping Ground Centung Blumbang terletak di kawasan area hutan lindung Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kenapa disebut juga dengan camping ground? Karena selain kita bisa berwisata menikmati alam, kita di situ juga bisa bercamping ceria sembari menikmati suasana alam sekitar. Sebab tempatnya juga luas dan sejuk. Jalan yang menuju ke Centung Blumbang Tawangmangu ini terbilang cukup ekstrim ya guys. Di sini tuh ada satu turunan yang sangat tajam sehingga diwajibkan untuk penumpangnya turun dari sepeda motor ya guys. Di sini saya trekking pelan-pelan karena kemiringan turunannya itu hampir 45 derajat ya guys. Ditambah lagi kita membawa beban agak lumayan berat, jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, setelah selesai menuruni turunan yang tajam tadi, kita sudah bisa melihat Centung Blumbang dari kejauhan ya guys. Yuhui! Nah, kita trekking lagi agak ke depan sedikit lagi. Kita akan melihat parkirannya Centung Blumbang Tawangmangu, guys. Yuhui, gak sabar segera ke sana. Asik. Lokasi hampir dekat ya guys, tinggal jalan sedikit lagi melewati turunan yang tajam. Kita sudah sampai ke parkiran Centung Blumbang Tawangmangu. Dan itu lihat Pak Sum baru saja memarkirkan sepeda motor guys. Ya hai. Dan itu dia lokasi kita. Nah, untuk parkiran di sini itu untuk parkiran khusus kendaraan sepeda bermotor ya guys. Untuk kendaraan roda 4 itu ada parkiran lagi di atas. Tapi kita perlu bertrekking untuk sampai ke lokasi sekitar 20-an menit. Tiket masuk ke wisata dibanderol 10.000 per orang. Itu sudah beserta dengan biaya parkir kendaraannya. Yuhuy, akhirnya kita sampai di lokasi dan di sini Pak Sur langsung naik ke atas cari tempat untuk kita segera bersantai menikmati suasana, besti. Setelah Pak Sur mendapatkan lokasi yang enak dan sejuk, saatnya kita keluarkan perabotan nyantai kita. Kita tata semuanya, asik.
Rencana kita di sini mau ngegrill ya guys, sama menyeduh kopi. Dan ini adalah beberapa perlengkapan konsumsi yang kita bawa dari rumah ya Besti. Hai, nggak sabar segera ngegrill aku. Setelah kita berdoa capek perjalanan jauh, di sini kita ngemil-ngemil molen tawangmangu, guys. Di sini tuh terkenalnya ada molen tawangmangu. Jadi kita beli dan kita makan di centong belumbang tawangmangu. Yuhuy, kita nyalakan kompor dan kita menyeduh air untuk membuat minuman dan kopi. Good day, ahai. Sebelum kita mau mengadakan acara yang lebih dari itu, seperti ngegrill, di sini aku mengajak Pak Su untuk mensurvey atau mengelilingi objek wisata Centong Belumbung dulu ya, Besti. Ikuti terus, Dairita. Asik. Ternyata tempatnya memang cukup luas. Wajar sih kalau banyak orang yang mau bersantai dan bercamping ria di sini. Terlebih untuk sumber mata air kita tidak akan kebingungan. Di sini saya memutuskan untuk survei lebih jauh dari kawasan tempat saya pertama kali datang. Siapa tahu saya bisa menemukan tempat atau kawasan baru yang mungkin belum dijelajahi. Ternyata di Centong Belumbang Tawangmangu ini terdapat beberapa air terjun. Jadi kayak seperti air terjun yang bertingkat-tingkat, guys. Ada ketinggiannya sendiri-sendiri. Di sini selain kita bisa bermain air dan menikmati suasana alamnya, kita juga bisa berendam ataupun berenang di sekitaran Belumbung Centong. Nah, di sini untuk area campground untuk berkemah ataupun bercamping ceria.
Tempatnya cukup luas dan fasilitasnya juga lumayan komplit. Terdapat toilet, musola, bahkan warung di sekitaran tempat camping ground tersebut. Di sini ada berbagai batu ya guys. Sepertinya fungsi batu ini itu untuk bersantai, kayak duduk-duduk. Terus ada juga tempat untuk menyalakan api unggun juga ada guys. Nah, ini sepertinya adalah tempat salah satu untuk menyalakan api unggun ya guys. Ini ada bekas-bekasnya. Bagi kalian yang tidak membawa bekal dari rumah, tenang saja. Di warung sini sudah cukup komplit juga kok makanannya. Terdapat makanan, minuman, bahkan camilan sekalipun. Jadi tenang, gak usah khawatir. Setelah capek berkeliling di sekitaran lokasi Centung Blumbang, akhirnya tibalah waktunya is me time. Oh iya, saya bersama istri sempat berpindah lokasi karena saya menemukan lokasi yang cukup cocok untuk kita bersantai dan luas, lebih luas dari tempat pertama yang kita datangi.
Nah, dari hasil survei saya, ternyata di sini juga terdapat air terjun yang cukup tinggi, bahkan ketinggiannya lebih dari Grojogan Sewu. Nah, namanya itu Grojogan Pringgondani. Namun, untuk sampai ke lokasi tersebut, kita memerlukan perjalanan berjalan kaki selama sekitar 20-25 menit menyusuri sungai. Di sini berhubung jalannya yang cukup terjal dan panjang, saya memutuskan untuk pergi ke air terjun Pringgondani sendirian, tanpa bersama istri saya. Dan menurut warga sekitar, air terjun ini cukup disakralkan sebab aliran airnya bersumber langsung dari tempat pertapaan Pringgondani yang cukup terkenal di wilayah Karanganyar. Dan konon, tepat di bawah air terjun Pringgondani, di zaman Majapahit menjadi tempat para sesepuh prabu atau bahkan raja untuk bertapa. Sambil menunggu kedatangan Pak Su, diriku duduk di gazebo sambil menikmati sunset yang indah. Di sini juga ada air terjun ya guys, dan di sini aku juga menyantai sambil menunggu kedatangan Pak Su ya guys. Jadi aku di sini juga mengeksplor tapi di air terjun yang di sini. Kalau Pak Su kan di air terjun Pringgondani nih. Kalau aku di daerah sini-sini saja. Air terjun yang aku survei di sini itu adalah air terjun yang alirannya dari air terjun Pringgondani ya guys. Di sini pun sama juga aliran air terjunnya, tapi agak sedikit tinggi ya. Tapi ini juga sama alirannya dari air terjun Pringgondani. Cuman bedanya ini di bagian bawahnya ya guys. Kayak air terjun Pringgondani kan dari atas ya guys. Nah, akhirnya ada Pak Su yang sudah datang ya guys. Jadi di sini aku sama Pak Su menikmati grojokan atau kita menyantai di bawahnya air terjun ya guys. Sambil menikmati sunset sore, asik. Deru air menyatu bersama gemericik air yang menyembuhkan pilu. Walau ku ragu, Centung Blumbang tetap nomor 1.
Di sini Pak Su tergiur untuk berenang di centungan gelembung ini guys, tapi ternyata ada pertunjukan yang tidak disangka-sangka. Lelaki tanpa luka adalah lelaki tanpa cerita. Kita ulangi lagi adegan seperti itu. Haha, lihat nih. Hai. Berhasil. Oh ye, oh ye. Setelah selesai berenang, tak terasa waktu telah menunjukkan kita untuk berakhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap tempat pasti akan menemukan sebuah keindahan. Di balik senja yang penuh makna, terlukis sebuah cerita di diari Ita. Sampai bertemu di kisah kita selanjutnya. Jangan lupa like, follow, and share, and subscribe. Bye-bye. See you next time.